Hai semuanya, selamat sore Honda Lovers. Ketemu lagi sama saya Nur Hayati Ramadan atau biasa teman-teman saya manggil saya Ami. Saya sales konsultan dari Honda Megatama Kalimalang. Hari ini kita akan nge-review Honda CR-V terbaru di 2021. Nah, sekarang itu kita udah ada Honda CR-V facelift, khususnya yang di spek yang ada di tipe tertinggi, yaitu adalah di Prestige. Ada apa sih di Prestige ini? Ada teknologi terbaru yang dikeluarkan dari Honda, yaitu adalah sensing. Apa sih sensing? Sensing itu salah satu teknologi tercanggih yang dikeluarkan dari Honda untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan yang dibantu dan didukung 5 sistem yang ada di dalamnya. Nah, Honda Sensing ini dibantu oleh alat pendukung. Apa aja sih? Yang pertama, ada radar di bagian grill depan. Berfungsi untuk membaca jarak untuk mobil yang ada di depannya. Dia adanya persis di bagian grill depan. Oke. Yang kedua, itu ada kamera yang berada di atas, di bawah, di belakang spion bagian dalam. Dia berfungsi membaca objek kendaraan yang ada di depan. Yuk kita coba untuk 5 sistem yang ada di Honda Sensing CR-V. Sebelumnya kita masukin barang dulu ke belakang. Yuk. Untuk Honda CR-V Prestige udah dilengkapi dengan kick sensor untuk bagasi bagian belakang. Dengan cara cukup panjangkan kaki Anda ke belakang. Nah, pintu langsung terbuka. Untuk barang bisa taruh di belakang. Cukup tekan tombol, lalu kita tutup. CR-V varian paling tertinggi yaitu di Prestige, sekarang didukung oleh remote engine start. Sebelumnya hanya ada di unit Accord dan Civic. Sekarang untuk di CR-V varian Prestige sudah didukung oleh remote engine start. Apa sih keuntungannya apabila Bapak dan Ibu sedang berada di mall atau Bapak dan Ibu mobil lagi diparkir dalam keadaan panas cuacanya, butuh AC untuk masuk ke dalam mobil dengan keadaan kabin yang dingin. Caranya untuk remote cukup ditekan tombol lock dan tekan tombol panah. Mobil akan nyala dan AC pun ikut nyala juga. Jadi pas di saat Bapak Ibu naik kendaraan CR-V Prestige terbaru ini dalam keadaan dingin dan mobil sudah nyala. Untuk CR-V varian Prestige yang turbo ada teknologi juga yang terbaru nih. Misal Bapak Ibu sudah cukup lama nih parkir di cuaca yang panas. Misalkan Bapak Ibu perlu mendinginkan atau membuang udara panas itu. Bapak Ibu cukup tekan tombol sekali untuk dibuka, klik, sudah kebuka. Nah, Bapak Ibu pencet lagi nih sekali, lumayan lama ya. Nah, untuk semua pintu jendela sama sunroof, dia akan terbuka. Untuk menutup kembali, cukup buka anak kunci. Lalu dimasukkan ke rumah kuncinya. Satu kali ditutup, terus klik lagi, ditahan. Keempat jendela dan sunroof akan tertutup. Sekarang penasaran untuk Honda Sensing? Yuk kita coba. Kita coba untuk sistem yang pertama, yaitu adalah di Adaptive Cruise Control with Low Speed Follow. Ini fungsinya untuk mobil yang kita kendarai mengikuti objek yang ada di depan untuk di kecepatan 0 km sampai dengan 180 km per jam. Bagaimana untuk fungsi di Adaptive Cruise Control ini? Yuk kita coba.
Pertama, tuas kita pindah ke drive, kita jalan. Oh ya, parkirnya kita lepas dulu, kita jalan. Untuk mengaktifkannya, sudah bisa dari sekarang, kita cukup pencet set, main, set. Oke, nanti kalau ada objek di depan, kita sudah bisa mengikuti kilometer atau kecepatan objek yang ada di depannya. Oke. Jadi adaptive cruise control with low speed follow ini fungsinya untuk mengikuti kendaraan atau objek yang ada di depan kendaraan yang kita kendarai sesuai dengan kecepatan yang ada di mobil yang ada di depan kita. Kita coba ya. Pencet main. Oke, kita pencet set. Kita dalam keadaan rem, belum bisa save. Nah, di cluster meternya itu, meter clusternya kita udah ada keterangan ACC dan LKAS. Nah, kita lihat yang ACC-nya ya. Kita klik. Nanti kita bidik untuk objek yang ada di depannya. Nah, ini kita sudah bisa mengikuti untuk ACC yang ada di objek di depan. Contohnya, objek yang di depan adalah Honda Jazz. Kita ikutin untuk kecepatan yang ada di Honda Jazz tersebut di 35 km per jam. Nah, fungsi dari ACC ini, kita tanpa harus menginjak pedal gas atau rem, objek yang ada di depan itu, misalkan nih kilometernya dia udah ngegas di 35 km per jam. Di saat dia ngegas atau menambahkan kecepatan, otomatis si RV ini akan mengikuti objek yang ada di depan. Mau dia jalan ataupun berhenti, kita akan mengikuti objek yang ada di depan. Nah, tadi gambarnya hilang kan? Karena untuk objek yang ada di depan dia ada belok nih. Jadi kita otomatis hilang. Nah, ini gampang, nanti tinggal kita set lagi. Pencet set. Ada buat bar jalannya nih, itu untuk mengukur seberapa jarak untuk mobil objek yang di depan dan si RV ini. Kita bisa ngeset, ini lumayan jauh, kita set. Nah, ini saya tanpa harus menginjak gas ya. Nah, ini kalau kita deketin. Oke, sekarang kita sudah ada di jalan bebas hambatan. Untuk sistem yang pertama adalah di Adaptive Cruise Control with Low Speed Follow. Nah, fungsinya untuk mengikuti objek yang ada di depan, kendaraan yang ada di depan. Cara mengoperasionalkannya, cukup klik di tombol main. Udah muncul di ACC dan tulisan ACC dan LKAS, kita pencet tombol set. Nah, ini kita sudah mengikuti objek yang ada di depan. Yang di depan kita adalah Honda Jazz. Kilometernya itu dia ada di 69 km per jam. Nah, ini saya tanpa harus injek tombol pedal gas, kita sudah melaju mengikuti objek yang ada di depan. Berfungsi di kecepatan 0 km sampai dengan 180 km per jam untuk di ACC ini sendiri. Jadi dari kita awal start mobil sudah bisa mengoperasionalkan untuk sistem ACC tersebut. Oke, sekarang kita akan menjelaskan untuk sistem yang kedua yang ada di sensing, yaitu adalah LKAS, Lane Keeping Assist System. Fungsinya untuk membantu pengemudi berkendara berada di dalam marka jalan yang sesuai. Misalnya nih, contohnya kita lagi ada di
jalan lane kedua nih, di lane tengah, kita tetap ada berada di posisi jalur marka jalan yang ditentukan. Untuk pengoperasionalannya harus ada di kilometer minimal 72 km per jam sampai dengan 180. Untuk cara mengoperasionalkannya, kita cukup klik tombol main, terus kita klik tombol LKAS yang ada gambar setirnya. Oke. Nah, untuk kita biar tahu nih, ini masih bisa sudah bisa digunakan atau tidak, marka jalan yang terputus-putus ini harus full dan kilometernya harus ada di kilometer 72 minimal. Sekarang kita coba ya. Oke, sekarang kita coba untuk LKAS-nya. Saya untuk keluar jalur. Nah, di meter cluster akan timbul informasi bahwa kita keluar dari jalur. Warna orange, gambar setir, dan ada tanda serunya. Sekarang kita akan nge-review untuk ngebahas yang sistem sensing yang ketiga, ada di RDM, Road Departure Mitigation System, yaitu fungsinya untuk mengkoreksi atau membantu pengemudi apabila berada di luar bahu jalan. Misal ini kan jalur bahu jalan nggak terputus-putus nih yang sebelah kiri. Nah, nanti kita bisa ngecek apakah kita keluar dari bahu jalan atau tidak. Cara pengoperasian RDM, kita cukup klik main, tombol LKAS. Oke. Beroperasi mulai di kilometer 72 ya minimal. Sip. Nah, setir akan bergetar dan kita dikembalikan ke jalur yang sebenarnya. Kita ulang lagi ya. Kita ngelewati bahu jalan nih, misal. Nah, ada informasi di meter clusternya, gambar setir dan berwarna orange, kalau kita memang tidak berada di jalur semestinya. Sistem yang keempat, yaitu adalah CMBS. CMBS ini sendiri fungsinya untuk membantu pengemudi apabila terjadi pengereman mendadak atau adanya objek dari pengguna jalan yang berjalan di depan unit kita, CRV. Nah, CRV ini CMBS itu membantu untuk pengereman mendadak gitu, tapi tetap dibantu dengan si pengemudi itu sendiri. Sekarang kita coba cara pengoperasionalannya. Klik main, terus kita klik tombol set. Nah, sekarang udah unit yang di depan seperti jazz, kita udah mengikuti unit yang di depan. Apabila kita ada pengereman mendadak, kita juga akan mengikuti. Kita coba ya. Nah, itu tombol langsung muncul di Cluttermaster-nya ya. Yang kelima, di sistem dari sensing sendiri, yaitu adalah auto high beam. Auto high beam itu fungsinya untuk menyalakan lampu jauh dan lampu dekat secara otomatis. Cara pengoperasionannya, tuas lampu auto, kita pindahkan ke auto, kita putar ke garis yang ada ini. Tadi kan begini nih. Nah, ini kita setting. Nah, itu sudah membantu untuk pengoperasionalannya. Oke semuanya, untuk penjelasan dari 5 sistem sensing yang tadi sudah kita bahas satu-satu, menurut kami sudah cukup ya. Nanti kalau memang ada pertanyaan lagi nih untuk Honda CR-V ini sendiri, atau mau test drive, nanya dari harga, terus untuk mau ketemu Ami nih, bisa hubungin Ami di 0812 80 20 5005.
Kebetulan kantor Ami ada di Honda Megatama Kalimalang. Kalau begitu, sampai jumpa di lain kesempatan. Ditunggu pemesanan Hondanya. Bye!